Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Entitled. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Belinda yang tiba di rumah mewah dan akan tinggal bersama ayahnya. Selama hidupnya Belinda berada dalam kemiskinan, tapi sekarang ia telah menemukan ayah kandungnya, yaitu seorang bilioner. Belinda didampingi oleh pengacara ayahnya bernama Jacob. Di dalam mobil Belinda mengintip melalui jendela. Ia begitu takjub dengan rumah mewah milik ayahnya. Setibanya di sana, ia disambut oleh beberapa pelayan serta bibinya bernama Matilda. Karena Belinda belum pernah melihat wajah ayah kandungnya, Belinda pun mengira jika salah satu pelayan adalah ayahnya. Tanpa ragu Belinda memeluk pelayan tersebut sambil menangis. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat merindukan ayahnya selama ini. Namun isak tangisnya berhenti ketika Jacob menjelaskan bahwa pelayan itu bukanlah ayahnya. Kemudian ayah kandungnya bernama Enrico Buenavista menyapanya dan memeluk Belinda. Setelah itu Matilda memperkenalkan Belinda pada saudara tirinya bernama Kathleen. Tapi Kathleen merendahkan Belinda karena Belinda terlihat miskin dan kotor. Matilda kemudian memerintahkan salah satu pelayan bernama Yaya untuk membawa Belinda ke kamarnya. Di malam hari semua keluarga menunggu Belinda untuk makan malam. Belinda terkejut melihat mereka menunggunya. Ia pun buru-buru mengambil kursi dan duduk bersama mereka. Matilda lalu memperhatikan bekas luka bakar di lengan Belinda. Hal itu disebabkan karena Belinda tidak tahu bagaimana cara menggunakan air panas di kamar mandi hingga membakar dirinya sendiri. Belinda juga salah mengira di mana ia menggunakan batap untuk mencuci pakaiannya. Belinda benar-benar tumbuh di lingkungan yang buruk. Hal ini terlihat saat ia mengunyah makanan dengan keras serta memuji rasa pasta yang lezat dengan suara lantang. Bukan itu saja, Belinda bahkan menjilat makanan dari giginya, sementara Kathleen mengeluh tentang tata krama Belinda di meja makan. Setelah makan malam, ayah Belinda memberinya jam tangan sebagai hadiah dan memberitahu bahwa Belinda harus mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya karena sekarang inilah kehidupannya. Ayahnya juga meminta maaf karena tidak berada di sisinya selama bertahun-tahun. Kemudian Belinda kembali ke kamarnya, tapi ia tidak bisa tidur di tempat tidurnya yang mewah. Di pagi hari ketika Yaya datang untuk membangunkannya sarapan, Yaya menemukan Belinda tidur di lantai. Pada awalnya Yaya mengira Belinda meninggal, namun ia terus mencoba membangunkannya dan hal itu membuat Belinda ketakutan. Saat Belinda duduk untuk sarapan, Jacob tiba di sana lalu memberinya sebuah ponsel baru. Mereka kemudian berangkat ke kantor Enrico setelah Belinda mengisi perutnya dengan sarapan yang banyak. Ketika ia tiba di salah satu hotel milik ayahnya, Belinda sangat terkagum serta memuji kemewahan hotel tersebut. Jacob berkata jika ayah Belinda adalah pekerja keras dan pengusaha yang sangat sibuk karena mengurus banyak hotel miliknya. Mereka telah mencari Belinda selama bertahun-tahun hingga menemukannya dan nantinya Belinda akan mengambil alih posisi ayahnya di masa depan. Saat mereka berbincang serius, Belinda tiba-tiba muntah di sepatu Jacob karena sarapan yang terlalu berat di pagi hari. Kemudian ayahnya menemui Belinda yang memberitahu bahwa ia harus pergi ke Cina untuk urusan bisnis. Dikarenakan vice presiden perusahaan baru saja mengundurkan diri, ayahnya menyarankan Belinda menggantikan posisinya. Mendengar hal itu, Belinda serta Jacob sangat tercengang dan Belinda tidak yakin dengan keputusan ayahnya. Lalu Matilda membawa Belinda dan Kathleen ke sebuah spa untuk merelaksasi sebelum Belinda secara resmi memulai pekerjaannya di kantor. Tapi rencana itu tidak berjalan lancar karena Kathleen melakukan prank dan merekam video Belinda tanpa busana. Setelah kekacauan yang terjadi, akhirnya Matilda menghadirkan Belinda dengan penampilan barunya. Melihat itu, Jacob tidak bisa berhenti menatapnya saat Belinda memamerkan penampilan barunya. Tetapi Jacob kembali terganggu ketika Belinda mulai berakting bodoh lagi. Di hari pertamanya bekerja, Belinda diperkenalkan dengan area sekitar hotel oleh Jacob. Tidak lama berselang Jacob dipanggil oleh salah satu staf hotel untuk rapat penting dan Belinda merasa lega, akhirnya ia memiliki waktu sendiri.
Belinda kemudian membuat video TikTok lalu ia diganggu oleh salah satu dari staf hotel. Staf tersebut menganggap Belinda adalah pegawai magang baru hingga Belinda diperintah untuk menggosok lantai kamar mandi. Tiba-tiba Jacob muncul, ia memarahi staf tersebut dan memberitahu jika Belinda adalah putri Enrico, si pemilik hotel. Mereka tiba di ruangan besar. Di sana Jacob menasihati Belinda agar tidak melakukan apapun yang semua orang perintahkan padanya. Ternyata ruangan tersebut adalah kantor baru Belinda. Lalu Yaya tiba-tiba muncul dari belakang dan ia akan menjadi asisten pribadi Belinda. Sekarang Belinda harus mengikuti pelatihan supaya Belinda bersikap profesional di tempat kerja. Gurunya bernama Bu Missy meminta Jacob untuk berperan sebagai karyawan baru dan dengan sopan memperkenalkan dirinya pada Belinda. Bu Missy mencoba sebaik mungkin mengajari Belinda cara menyapa orang baru dengan etika, tapi Belinda sepertinya masih tidak mengerti. Kemudian Bu Missy juga mencoba mengajari Belinda etika di saat makan. Karena Belinda terus berbicara dengan makanan di mulutnya, Bu Missy pun menyerah yang memohon pada Jacob untuk membawanya ke restoran mewah, di mana Jacob akan benar-benar bisa mengajarinya dalam situasi yang sebenarnya. Di malam hari Belinda dan Jacob pergi ke restoran sebagai pasangan. Di sana Jacob mencoba mengajari Belinda caranya menggunakan peralatan makan dan etikat makan yang benar. Namun pelatihan mereka terganggu oleh teman lama Jacob yang bertanya apakah Belinda adalah pacar baru Jacob. Jacob menjelaskan bahwa ia adalah putri bosnya, sementara Belinda secara tidak sopan menyentuh bagian tubuh temannya yang sensitif. Keadaan bertambah buruk saat Belinda tiba-tiba menyiramkan air pada hidangan khusus yang akan disajikan untuk pelanggan lain ketika ia melihat api membakar makanan tersebut. Situasi menjadi rumit saat si tamu mengeluh dengan perilaku Belinda yang norak hingga menyebabkan keributan. Setelah kejadian usai, Jacob membawa Belinda keluar. Ia mengatakan jika Belinda tidak bisa belajar apa-apa darinya atau Bu Missy karena Belinda tidak menganggap pelajarannya secara serius. Mendengar semua itu, Belinda meminta maaf. Ia berjanji akan melakukan yang terbaik. Keesokan harinya setelah membuat perjanjian dengan Yaya, Belinda akhirnya bisa mempelajari beberapa etika. Setelah itu Jacob sekali lagi mengajaknya pergi ke restoran mewah untuk menguji pengetahuannya tentang tata krama cara makan. Secara mengejutkan Belinda telah belajar banyak, bahkan ia mampu menjelaskan masing-masing peralatan yang ditaruh di meja makan. Setelah menikmati hidangan, keduanya berbincang tentang cita-cita mereka. Belinda menjelaskan bahwa ia tidak pernah memiliki cita-cita karena baginya bisa mendapatkan makanan untuk sehari-hari adalah prioritas utamanya. Sementara Jacob mengatakan bahwa ia selalu ingin menjadi pengacara sejak kecil. Belinda memuji cita-cita Jacob dan ia pun memutuskan memiliki satu tujuan mulai dari sekarang untuk mengesankan ayahnya agar bisa menerimanya sepenuh hati. Setibanya di rumah, mereka pun berpelukan hangat. Terlihat jelas bahwa mereka menikmati kebersamaan dan mulai menyukai satu sama lain. Keesokan paginya Jacob memberitahu Belinda bahwa mereka harus menghadiri rapat dewan yang memberi nasihat untuk membuat catatan selama pertemuan agar Belinda bisa menjawab pertanyaan. Di dalam meeting, Yaya dan Jacob duduk dengan anggota dewan lain. Mereka berdiskusi tentang pengalaman tamu hotel. Lalu salah satu dari anggota dewan bertanya kepada Belinda mengenai pendapatnya, tetapi Belinda tiba-tiba merasa cemas hingga ia sakit perut dan berlari ke toilet. Di saat Belinda berada di toilet, dua staf hotel bergosip tentang Belinda dan mengejek Belinda karena ia berasal dari gadis miskin lalu mendadak jadi kaya raya. Belinda perlahan-lahan keluar dari toilet dan staf yang melihat Belinda begitu ketakutan, mereka pun segera meminta maaf karena telah bergosip tentangnya. Namun Belinda sama sekali tidak keberatan, ia malah mengungkapkan bahwa ia juga sering bergosip tentang orang lain. Di ruang meeting, Yaya memberitahu Jacob jika Belinda menghabiskan terlalu banyak waktu di kamar kecil sehingga Jacob pergi untuk memeriksa Belinda. Di sana ia menemukan Belinda sedang asyik membuat video TikTok dan menari bersama dengan staf hotel. Melihat Jacob, Belinda memaksa Jacob untuk menari bersama dan Jacob dengan malu-malu ikut bergabung. Ayah Belinda telah kembali dari perjalanan bisnisnya. Matilda mengatakan jika Belinda telah berubah pesat saat Enrico berangkat ke luar negeri. Belinda lalu dengan erat memeluk ayahnya, tetapi ia menegaskan bahwa ia masih harus banyak belajar. Meskipun begitu, ayahnya percaya akan kemampuan Belinda dan memutuskan untuk memperkenalkannya kepada pemegang saham perusahaan. Belinda merasa gugup, tetapi ayahnya meyakinkan Belinda
bahwa Jacob akan berada di sisinya untuk selalu membimbingnya. Pada pertemuan dengan pemegang saham, Enrico memperkenalkan putrinya kepada semua orang. Belinda begitu gugup dan hampir terpleset dari panggung. Untungnya ia berhasil naik ke podium, lalu menyapa semua orang. Pertemuan pun berjalan lancar dan Jacob mengawasi Belinda dengan seksama. Belinda lalu memperkenalkan dirinya kepada pemegang saham lain seperti yang telah diajarkan padanya. Kemudian Matilda tiba di sana dan diam-diam mengatakan pada Jacob bahwa ini adalah waktunya bagi mereka untuk menjalankan rencana. Sepertinya Matilda serta Jacob merencanakan hal buruk pada Belinda serta ayahnya. Setelah pertemuan berakhir, semua orang menikmati minuman sambil mengobrol satu sama lain. Kathleen mengucapkan selamat pada Belinda, tapi sekali lagi Kathleen berniat untuk membuat prank pada Belinda. Ia memaksa Belinda meminum alkohol hingga membuat Belinda mabuk berat. Karena hal itu Belinda tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia pun naik ke atas panggung dan melakukan beberapa tarian yang tidak pantas, sementara semua orang menonton dengan perasaan aneh. Kathleen sengaja mengambil kesempatan dengan mulai merekamnya dan dalam waktu singkat video Belinda pun menjadi viral. Di rumah, Enrico memarahi Kathleen karena ia tahu Kathleen lah yang berada di balik semua ini. Setelah insiden yang memalukan, Belinda mencoba melarikan diri, tetapi ia tertangkap oleh salah satu pelayan rumah. Ia mencoba melayan pelayan, tapi hanya berakhir dengan keributan. Ditambah Yaya pun ikut campur hingga ketiganya bertengkar hebat. Mendengar keributan di halaman rumah, Enrico bersama Matilda, Jacob, dan Kathleen bergegas keluar. Pelayan mengungkapkan jika Belinda hendak melarikan diri, tapi Enrico memaafkan putrinya yang telah membuat kesalahan. Jacob tiba di mobilnya untuk pulang ke rumah, namun di sana Matilda sudah menunggunya di tempat parkir. Matilda menunggunya karena Belinda lepas dari pandangan Jacob dan hal itu dapat menghambat rencana mereka. Tapi Jacob sekarang mulai ragu dengan rencana mereka karena sepertinya ia mulai menyukai Belinda. Mendengar perkataan Jacob, Matilda mengancamnya akan mengekspos Jacob pada Enrico jika ia tidak melanjutkan rencana. Karena perjanjian dengan Matilda, Jacob pun mulai menghindari Belinda. Saat hari-hari berlalu, Belinda sangat merindukan Jacob, tetapi Jacob tidak pernah mendekati Belinda lagi. Namun suatu hari Jacob datang ke kantor Belinda untuk meminta tanda tangan pada dokumen yang mencurigakan. Belinda lalu menanyakan tentang perubahan perilaku Jacob yang berubah drastis dan Jacob hanya menjawab bahwa ia sedang sibuk. Meskipun begitu, Belinda tidak menyerah, di mana keesokan harinya ia menelpon Jacob lalu berpura-pura dalam masalah darurat, padahal Belinda berencana mengajak Jacob untuk pergi piknik. Di sana mereka menikmati waktu bersama, hingga pada akhirnya mereka mengungkapkan perasaan satu sama lain. Di kantor, Enrico menemukan jika perusahaan memiliki kerugian yang mencurigakan sebesar 30 juta peso. Ternyata dokumen yang ditandatangani oleh Belinda adalah cara Matilda untuk mencuri uang Enrico. Sayangnya dengan tanda tangan Belinda, ayahnya percaya bahwa Belinda telah merusak kepercayaannya. Ia menyalahkan Belinda dan mengira Belinda mengambil uangnya. Enrico pun menyesal menerima Belinda sebagai putrinya. Sementara Matilda menyerang Jacob karena ia hampir mengekspos keterlibatan mereka. Saat mereka sedang berbincang serius, Belinda mendengar percakapan mereka di koridor dan mengetahui hal yang sebenarnya. Di rumah sambil terisak-isak, Belinda meminta maaf pada ayahnya dan mencoba meyakinkan bahwa ia bukanlah pencuri karena ia tidak materialistis. Belinda menambahkan ia hanya ingin ayahnya menerima ia sebagai putrinya serta mencintainya dengan tulus. Namun perkataan Belinda tidak merubah pikiran ayahnya dan ia mengabaikan Belinda. Karena ayahnya masih berkeras hati, Belinda pun mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke rumah pamannya. Jacob yang diliputi perasaan bersalah mengungkapkan kebenaran pada Enrico, sementara pemegang saham lain sudah mengetahui tentang keserakahan Matilda. Ia menjelaskan bahwa tim kuasa hukumnya akan membuat surat perintah penangkapan untuk Matilda. Setelah mendengar penjelasan dari Jacob, Enrico pergi untuk menemui Belinda. Ia meminta maaf kepada putrinya karena telah membuat penilaian tergesa-gesa, lalu memintanya untuk kembali kepadanya. Namun Belinda memutuskan akan menyelesaikan studinya di sana dan kemudian akan melamar pekerjaan di hotel ayahnya. Belinda ingin melalui semua proses perekrutan karena dari sana ia akan belajar lebih banyak. Setelah berbincang, mereka berpelukan hangat sebelum berpisah. Suatu hari Jacob ditemani Yaya datang untuk menemui Belinda. Ia ingin meminta maaf atas semua pengkhianatannya. Ia juga mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri dari hotel ayahnya.
Namun ternyata Belinda masih marah padanya. Ia pun melempar Jacob keluar dari kamar. Tetapi tidak lama berselang, Belinda menyesal dan mengejar Jacob kembali. Akhirnya mereka berbaikan, lalu mereka pun berciuman. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.